Ya, gempa bumi yang mengguncang Garut, Jawa Barat terasa hingga Bandung. Selain itu BMKG juga mencatat adanya 5 kali aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 3,1. Apakah gempa tersebut merupakan bagian dari ancaman megatrust? Kita akan membahasnya bersama penanggung jawab operasional diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bapak Bayu Pranata. Selamat sore, Pak Bayu. Selamat sore, Pak Ya, Juno. dengan Herjuno di studio. Pak Bayu, kalau kita melihat update terbaru, bagaimana kita tahu tadi pagi ada gempa dan ada gempa susulan. Apakah ada update terbaru terkait gempa di Garut ini? Pak Bayu, silakan. Ya, jadi gempa tadi pagi pada pukul 9.41 waktu Indonesia Barat ini dengan magnitudo 5,0, kemudian kita update menjadi 4,9, memiliki cukup banyak gempa susulan. Sampai saat ini kita mencatat lebih dari 28 kali gempa susulan sampai pukul 14.00 tadi, kemudian dengan magnitudo maksimum untuk gempa susulannya itu 3,6 magnitudo. Nah, ini gempa ini termasuk gempa dangkal atau shallow crustal ya, dan kedalamannya 10 km. Oke, kalau bicara tadi Anda menyebutkan ini gempa dangkal dan kedalamannya 10 km, apakah ini termasuk berbahaya atau kalau kita lihat juga guncangannya magnitudonya semakin mengecil seperti itu, Pak Bayu? Ya, ya. Jadi gempa utama tadi 5,0 ini termasuk gempa bumi yang tidak terlalu besar. Namun karena berada di darat dan cukup dekat dengan permukaan, sehingga menimbulkan kerusakan ringan ya. Yang sampai saat ini kami dapatkan informasi ada kerusakan ringan di daerah atau kecamatan Kertasari ya di Kabupaten Bandung. Oke. Baik, kalau penyebab sendiri Pak Bayu dari gempa ini, saya dengar juga ada terkait sesar tertentu atau mungkin ada hal lain yang dari BMKG catat? Ya, untuk penyebab gempa ini dari sesar aktif Garsela atau sesar Garut Selatan. Sesar ini mekanismenya dominan strike slip ya. Kemudian susulannya juga cukup banyak sehingga memang termasuk yang sesar aktif ya. Dan dia berada di pemukiman yang cukup padat, Pak Juno. Baik. Lalu bicara sesar ini sendiri, Pak Bayu, apakah, ya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin publik punya ketika kita bicara megatrust yang sempat beberapa waktu lalu dikabarkan mengancam juga wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apakah ada kaitan antara sesar yang ada di Garut Selatan ini dengan ancaman megatrust dari BMKG sendiri? Ya, jadi dari kami menyampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan megatrust ya secara langsung, karena megatrust itu adalah gempa bumi akibat dari pertemuan lempeng tektonik ya. Itu posisinya atau lokasinya jauh di selatan Pulau Jawa atau berada di laut ya. Kalau ini yang gempa yang baru tadi pagi itu ya terjadi di Kabupaten Bandung yang oleh akibat sesar Garsela itu berada di darat ya. Posisinya tuh di Kabupaten Bandung. Jadi lokasinya cukup jauh. Dan ini karena dia berada di darat tadi 10 km dangkal, jadi memang menyebabkan kerusakan yang cukup kuat gitu ya Pak Bayu ya, karena dekat dengan daratan. Tapi kalau kita melihat trennya sendiri Pak Bayu, tadi gempa susulan memang terjadi beberapa kali, belasan kali bahkan puluhan kali dan mengecil. Apakah ini menandakan bahwa sebenarnya aktivitas sesar ini dan juga ancaman gempa sudah semakin kecil atau memang masyarakat juga harus lebih waspada sebenarnya? Iya, jadi untuk masyarakat tetap harus waspada karena bisa jadi gempa susulan ini akan tetap terjadi dan untuk bangunan yang sudah rusak ringan itu bisa saja akan mengalami kerusakan lebih parah dengan gempa-gempa susulan ya. Namun masyarakat juga tidak perlu panik ya. Jadi apabila ada gempa bumi, segera melindungi diri, kepala terutama, kemudian setelah getarannya berakhir bisa keluar dari bangunan, seperti itu. Oke, baik. Bicara wilayah nih Pak Bayu, kita tahu ini memang wilayah Kertasari, Garut, Jawa Barat tadi yang dilintasi sesar dan juga terdampak gempa ini. Apakah wilayah-wilayah lain di Jawa Barat ataupun provinsi ya, DKI ataupun yang dekat dengan Jawa Barat juga
bisa terdampak, ada kemungkinan atau ada warning tertentu? Iya, untuk di darat ya, wilayah Jawa Barat, DKI, dan sekitarnya, ada beberapa sumber-sumber gempa bumi dari sesar aktif yang berdekatan ya. Jadi tadi salah satunya sesar Garsela, kemudian ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, kemudian sesar Baribis yang lokasinya itu yang tadi saya sebutkan berada di Jawa Barat. Kemudian ada juga sesar yang di Sumedang ya, itu juga beberapa bulan yang lalu juga terjadi gempa yang merusak gitu. Nah, untuk warningnya, untuk gempa bumi ini sampai saat ini kami tidak memiliki early warning ya. Hampir seluruh dunia belum ada untuk peringatan dini, artinya sebelum terjadi gempa bumi ya. Namun yang kami siapkan di sini yaitu early warning tsunami-nya. Jadi untuk peringatan dini tsunami. Jadi sampai saat ini belum ada prediksi untuk kapan terjadi gempa bumi seperti itu. Kalau dari wilayah yang Anda sebutkan tadi, kita bicara ancaman tsunami. Apakah ini juga mengikuti ketika ada gempa yang skala tertentu di wilayah Jawa Barat, ada ya pesisir juga? Apakah memang ancaman tsunami juga ada dari BMKG melihatnya, Pak Bayu? Ya, untuk ancaman tsunami tentu harus memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama, gempanya harus berada di laut ya. Kemudian gempanya itu termasuk gempa dangkal. Kemudian magnitudo atau kekuatannya itu cukup besar sehingga bisa menimbulkan deformasi di permukaan laut. Untuk gempa-gempa yang sesar aktif yang tadi saya sebutkan di Jawa Barat itu termasuk gempa-gempa yang berada di darat sehingga tidak memiliki potensi untuk terjadi tsunami. Baik, jadi memang walaupun tadi di darat tidak ada ancaman tsunami, namun karena daya rusaknya juga tergantung kedalaman juga bisa menyebabkan kerusakan yang cukup seperti kita lihat pagi ini ya Pak Bayu ya. Baik, Pak Bayu terima kasih atas informasinya dan ya kita harapkan perlu ada tadi mitigasi antara banyak masyarakat juga yang melihat ini bisa lebih aware lagi dengan tanda-tanda tadi dan tidak boleh panik. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Ya.